后方防守空司发动日月帝国有备而来。哦，这次你怎么看？傲天，我什么都愿意做，只要不我们不如就从侦查开始。吸回去。下，我们再回去看看。回听爱才发现，我倒。Halo guys, kembali bersama Mimin di channel Dimensi Donghua. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita Solen 2 episode 137 bagian kedua yang akan terjadi selanjutnya. Yang dimana dalam cerita ini akan menceritakan urutan kejadian yang akan terjadi di episode selanjutnya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Ini dia, let's check it out. Pada cerita bagian sebelumnya, Yuho menyarankan kepada Tetua Song untuk melakukan penyergapan di malam hari. Mendengar hal tersebut, Tetua Song kemudian setuju dengan rencana Yuho. Namun Tetua Song mengatakan jika mereka membutuhkan rencana yang lebih rinci. Sehingga Tetua Song meminta kepada Yuho untuk segera menyusun sebuah rencana. Dan esok hari mereka akan membicarakannya dengan kerajaan jiwa surgawi. Sehingga misi bisa segera dimulai. 宇浩，这次你 Tetua Song juga meminta kepada Yuho untuk tidak menolak tanggung jawab yang diberikan. Terlebih lagi, Yuho juga merupakan salah satu anggota Pavilion Dewa Laut, sehingga Yuho tidak boleh menghina mendiang Master Muon yang telah mendidiknya. Mendengar hal tersebut, Yuho kemudian berterima kasih kepada Tetua Song dan Dekan Yan atas kepercayaan yang mereka berikan. Yuho berjanji jika dia akan melakukan yang terbaik. Sebelum pergi meninggalkan tempat tersebut, Tetua Song meminta kepada Yuho untuk tidak perlu ragu memberitahunya jika dia membutuhkan bantuan. Sementara Dekan Yan masih bersama anggota Sekte Tang. Yuho mengatakan jika dia membutuhkan waktu beberapa hari untuk menyusun sebuah rencana, yang dimana hari pertama dia akan mengamati pasukan kerajaan Matahari Bulan dari ketinggian untuk mengetahui berapa banyak insinyur jiwa tingkat tinggi yang mereka miliki serta alat jiwa yang mereka gunakan. Yuho mengatakan jika keberadaannya tidak akan diketahui kecuali mereka mengembangkan alat jiwa yang baru. Beberapa saat kemudian Putri Wena datang menemui Yuho dan bertanya apakah dia akan pergi untuk menyelidiki kerajaan Matahari Bulan. Sambil mengangguk, Yuho kemudian membenarkan hal tersebut. Sehingga Putri Wena mengatakan jika dia ingin ikut bersamanya. Putri Wena mengatakan jika selama ini dia terus berada di belakang layar dan tidak pernah ikut bertempur di garis depan. Terlebih lagi, dia ingin membalaskan dendam Long Autian. Mendengar hal ini, seketika membuat Yuho merasa terkejut dan bertanya kepada Putri Wena, apa yang sebenarnya terjadi kepada Long Autian. Putri Wena mengatakan jika Long Autian telah tewas demi melindunginya dari serangan alat jiwa kerajaan Matahari Bulan. Sehingga hal ini membuat Yuho merasa terkejut. Di mana pada saat itu, Long Autian merupakan salah satu anggota sekte tubuh yang memiliki roh pelindung tubuh jiwa tingkat perak. Selain hal tersebut, ketika anggota tim Shrek melakukan duel baku hantam dengan Long Autian, tidak ada satupun di antara mereka yang dapat mengalahkannya. Terlebih lagi, Long Autian merupakan tunangan dari Putri Wena. Dikarenakan Long Autian telah tiada, maka hidupnya terasa tidaklah berarti. Namun dia harus tetap hidup demi kerajaan jiwa surgawi. Oleh sebab itu, Putri Wena ingin ikut bersama Yuho. Selain memiliki roh pelindung ganda, kedua roh pelindungnya juga hampir sama dengan roh pelindung Yuho. Meski roh pelindungnya lebih lemah, namun dia saat ini sudah menjadi seorang kaisar jiwa. Melihat kesedihan di wajah Putri Wena, Yuho kemudian tidak berani menolak permintaan tersebut. Namun Putri Wena harus berjanji jika dia harus mendengarkan semua ucapannya. Setelah Putri Wena setuju dengan hal tersebut, mereka segera berjalan keluar meninggalkan kota jiwa surgawi dan terbang ke udara. Beberapa saat kemudian, ketika berada di udara, Yuho bertanya kepada Putri Wena, seberapa besar kerugian yang dialami oleh sekte tubuh? Mendengar pertanyaan Yuho, seketika membuat Putri Wena merasa bersedih.
Namun Yuho meminta kepada Putri Wena untuk tidak memberitahunya jika hal ini membuatnya merasa tidak nyaman. Putri Wena mengatakan jika sekte tubuh memiliki 11 titel Dauluo, namun 3 di antara mereka telah tewas termasuk gurunya. 4 di antara mereka mengalami luka yang cukup serius, sehingga mereka tidak bisa bergabung dalam perang saat ini. Lebih dari sepertiga murid sekte tubuh juga telah tewas. Mendengar hal ini, Yuho tidak menyangka jika sekte tubuh mengalami kerugian yang cukup besar. Putri Wena mengatakan jika Kerajaan Matahari Bulan telah menargetkan mereka dan melakukan penyerangan di malam hari. Pada saat yang sama, mereka juga telah melumpuhkan alat jiwa pengintai Kerajaan Jiwa Surgawi dan muncul di tengah kota untuk melenyapkan beberapa individu kuat menggunakan alat jiwa Kerajaan Matahari Bulan. Bahkan Master Jiwa Jahat juga ikut terlibat dalam penyerangan tersebut. Putri Wena mengatakan meski dalam kondisi terluka, namun gurunya telah berhasil mengusir Kerajaan Matahari Bulan dan menyelamatkan keluarga kerajaan. Mendengar hal ini, Yuho tidak menyangka jika Kerajaan Matahari Bulan telah menggunakan banyak cara untuk menginvasi Kerajaan Jiwa Surgawi. Tak lama kemudian, mereka berdua telah berada dalam ketinggian 3000 meter. Sementara Putri Wena menyadari jika Yuho telah menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya, sehingga tidak heran jika dia dapat membantu Kerajaan Xinglo merebut kembali atas Pegunungan Mingdo. Putri Wena kemudian bertanya kepada Yu Hao apakah ketinggian ini tidak berpengaruh kepadanya. Namun Yuho mengatakan jika ketinggian ini hanya menempatkan mereka sejajar dengan alat jiwa pengintai udara Kerajaan Matahari Bulan, sehingga mereka harus terbang lebih tinggi untuk mencegah keberadaan mereka diketahui oleh pihak musuh. Mendengar hal ini seketika membuat Putri Wena merasa terkejut dan tidak lagi bisa menilai kultivasi yang dimiliki oleh Yu Hao. Pada awalnya, Putri Wena beranggapan ketika dia bergabung dengan sekte tubuh, dia merupakan master jiwa terbaik bersama Long Outian di generasi mudanya. Namun setelah bertemu dengan Akademi Shrek, pandangannya seketika berubah. Murid dari Akademi Shrek juga tidak jauh berbakat dari sekte tubuh. Bahkan di antara murid Akademi Shrek, Yuho jauh lebih berbakat. Yuho kemudian berhenti setelah berada dalam ketinggian 4000 meter, di mana dalam ketinggian ini, alat jiwa Kerajaan Matahari Bulan tidak lagi bisa mengetahui keberadaan mereka. Yuho kemudian segera melepaskan kemampuan imitasi dan teknik atribut es untuk menyembunyikan diri dari alat jiwa Kerajaan Matahari Bulan. Melihat hal ini seketika mengejutkan Putri Wena, sehingga tidak heran jika Yuho sangatlah pandai dalam pengintaian. Tak lama kemudian, Yuho segera melepaskan kemampuan deteksi mater spiritual dan berbagi deteksi dengan Putri Wena, yang dimana dalam jangkauan deteksi mater spiritual Yuho, semuanya nampak terlihat jelas, sehingga Putri Wena beranggapan jika salah satu di antara mereka memiliki kemampuan seperti ini, maka Kerajaan Jiwa Surgawi tidak akan mengalami kerugian besar. Menyadari jika pertahanan Kerajaan Jiwa Surgawi sangatlah ketat membuat Putri Wena merasa terkejut. Sementara Yuho kemudian menemukan 5 formasi jiwa di dalam camp militer tersebut, yang dimana masing-masing dari formasi jiwa dibangun oleh satu legiun insinyur jiwa. Sehingga hal ini menandakan jika Kerajaan Matahari Bulan memiliki 5 insinyur jiwa. Bahkan seorang Ultimate Dauluo akan mengalami kesulitan untuk menembus pertahanan tersebut. Tidak berselang lama, setelah memastikan situasi camp militer pihak musuh, Yuho kemudian mengajak Putri Wena untuk segera kembali. Namun ketika Yuho dan Putri Wena hendak pergi meninggalkan tempat tersebut, mata takdir Yuho tiba-tiba merasakan sebuah tanda bahaya, yang dimana salah satu formasi jiwa tiba-tiba memancarkan cahaya berwarna merah dan melesat ke arah Yuho. Melihat hal ini, Yuho kemudian langsung melemparkan tubuh Putri Wena untuk pergi menjauh. Sementara serangan dari formasi alat jiwa langsung melahap tubuh Yuho. Dalam kondisi diambang kematian, Yuho kemudian segera meminta kepada Putri Wena untuk pergi meninggalkan tempat ini. Tak lama kemudian, sisik terbalik di tian memancarkan sebuah cahaya berwarna hitam dan melindungi tubuh Yuho. Menyadari hal ini, Yuho segera melepaskan teknik imitasi, kemudian dengan cepat melarikan diri dari tempat tersebut. Singkat cerita, Yuho kemudian mengantarkan Putri Wena kembali ke kota jiwa surgawi, dan Putri Wena kemudian bertanya kepada Yuho bagaimana Kerajaan Matahari Bulan bisa menemukan keberadaan mereka. Yuho mengatakan jika serangan tersebut seharusnya berasal dari alat jiwa yang terhubung,
sehingga hal ini menandakan jika salah satu insinyur jiwa telah menargetkan mereka. Yuho mengatakan meski dia tidak mengetahui bagaimana keberadaan mereka diketahui, namun hal ini berkaitan dengan alat jiwa pengintai yang dimiliki oleh kerajaan Matahari Bulan. Yuho tidak menyangka jika kerajaan Matahari Bulan benar-benar membuat kemajuan di bidang pengawasan alat jiwa, bahkan mampu melihat sejauh 4.000 meter ke udara. Mendengar hal ini seketika membuat Putri Wena merasa terkejut. Pada awalnya jurang pemisah di antara mereka sudah sangatlah besar. Namun jika jurang ini semakin melebar, hal ini akan menjadi pertanda kehancuran jiwa surgawi. Yuho kemudian meminta kepada Putri Wena untuk tidak perlu khawatir. Meski alat jiwa ini dapat menjangkau jarak yang cukup jauh, namun alat jiwa ini tidak dapat melebar ke area yang cukup luas. Sementara Yuho beranggapan jika mereka pasti telah memicu alat jiwa ini aktif, yang dimana jika keberadaan mereka benar-benar diketahui, maka seharusnya serangan selanjutnya akan terus berdatangan. Mendengar hal tersebut, Putri Wena meminta kepada Yuho untuk tidak perlu menghiburnya. Dia mengetahui perbedaan kemampuan kerajaan jiwa surgawi dengan kerajaan Matahari Bulan. Putri Wena kemudian meminta maaf kepada Yuho karena telah membawanya masuk ke dalam masalah ini. Jika bukan karena dirinya, Yuho mungkin tidak akan terluka. Yuho kemudian meminta kepada Putri Wena untuk tidak lagi membicarakan hal ini. Terlebih lagi, Akademi Sek dan Kerajaan Jiwa Surgawi telah menjalin kerjasama. Setelah kejadian ini, Yuho khawatir jika pihak musuh akan memperkuat pertahanan mereka. Tak lama kemudian, Putri Wena memberikan rencana tanda pengenal Kerajaan Jiwa Surgawi kepada Yuho. Dengan rencana ini, maka Yuho tidak akan dianggap sebagai musuh. Putri Wena kemudian berterima kasih kepada Yuho dan harus segera kembali untuk memberitahukan semua kejadian yang baru saja terjadi. Putri Wena beranggapan jika informasi ini sangatlah berharga. Setelah berpisah dengan Putri Wena, Yuho kemudian segera kembali ke kamarnya dan masih memikirkan kejadian sebelumnya. Yuho menyadari jika alat jiwa terhubung memanglah kuat. Bahkan seorang titel dahulu akan mengalami luka yang serius jika terkena efek dari serangan tersebut. Namun untungnya sisik terbalik Dewa Titian telah menyelamatkan hidupnya. Yuho kemudian mulai memikirkan sebuah cara untuk menemukan keberadaan Tangya. Pasalnya camp militer kerajaan Matahari Bulan benar-benar seperti logam yang sulit untuk diterobos.